Beyoğlu'na gittim. Ne yaptın sen? Hatice menjelaskan, baju ini tidak mungkin datang dengan sendirinya. Bukankah begitu? Adiknya menjawab, kakak, apakah kamu sadar dengan bahaya yang akan kamu tempatkan pada dirimu sendiri? Bagaimana jika ada yang tahu kalau kamu keluar istana? Ama sen kendini nasıl bir tehlikeye attığının farkında mısın? Hatice menjawab, aku keluar dengan menyamar dan tidak ada yang tahu siapa aku. Adiknya pun menjawab, sikapmu yang tak kenal takut, itulah yang membuatku khawatir. Hatice pun berkata, kamu tidak perlu khawatir Femime. Lihatlah dress ini, cantik bukan? Bak şu elbiseye. Çok güzel olmadı mı? Femime pun menjawab, dress itu memang benar-benar cocok untukmu kakakku. Tak sengaja, Femime melihat dress kotor milik Hatice, kemudian bertanya, apa yang terjadi ini? Hatice menjawab, itu adalah bagian dari takdirku yang sedang bermain-main. Itu terjadi saat aku akan kembali. Penari becak yang lewat, melewati lubang sehingga aku terkena percikan air. Dan seorang pria tampan turun dari kendaraannya. Dan aku pikir, dia adalah seorang pasa. Femime pun bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Hatice menjawab, apalagi yang bisa aku lakukan? Aku merasa sangat malu. Aku berharap bumi menelanku. Aku ingin melarikan diri. Namun kemudian, tiba-tiba dia memintaku untuk mengantarkanku kemanapun aku pergi. Aku bilang itu tidak perlu. Aku berharap dia melihatku saat aku mengenakan dress ini. Keşke beni bu kıyafetle görseydin. Siz çuval giyseniz fark etmez. Pelayan yang bernama Dilber kemudian menjawab, tidak peduli apapun yang kamu kenakan, sekalipun itu adalah karung, kecantikanmu tidak akan bisa dilupakan sejak seseorang menatapmu. Hatice pun menjawab, terima kasih Dilber. Femime pun masih memeriksa dress kotor itu, sampai ia menemukan sehelai kain putih dan bertanya, apa ini? Sepertinya ini sarung tangan. Hatice pun menjawab, pria itu memberikannya padaku untuk membersihkan lumpur dariku. Femime menjawab, pria yang baik. Hatice pun berkata, ya, dia adalah pria yang baik. Öyleydi. Di sisi lain, Sultan sedang bekerja di ruangannya. Burayı pis bulurdunuz sultanım. Melihat Bidar yang datang padanya, Sultan pun berkata, kamu dulu menganggap tempat ini kotor sultan aku. Pasti ada alasan yang kuat mengapa kamu datang kemari. Karena kamu ingin merayakannya di sini, bahwa kamu telah membuktikan kebenarannya. Bidar pun menjawab, ini bukan tentang benar atau salah sultanku. Aku tidak ingin membuatmu menjadi sedih. Mahmud Pasha dan keluarganya telah membuatmu sangat sedih. Dia sudah menghancurkan segalanya. Sultan pun menjawab, aku tidak berpikir kalau Mahmud Pasha membuat kesalahan terhadap proyek rel kereta api. Jika itu yang memang ingin kamu katakan. Bidar pun menjawab, tapi aku merasakan sesuatu. Boleh katakan ini adalah insting dari seorang perempuan, atau apapun yang ingin kamu katakan. Tapi aku hanya ingin menjagamu. Bagaimana caranya lagi aku menunjukkan rasa cintaku padamu? Kedamaianmu adalah kedamaianku juga. Kegembiraanmu adalah kegembiraanku. Kesedihanmu adalah kesedihanku. Size olan sevgimi başka ne türlü gösterebilirim ki? Hüznünüz benim hüznümdür. Saadet. Sultan pun menjawab, wanita yang paling membahagiakanku, hidupku, mahkotaku, kegembiraan hatiku. Bidar menjawab, sultanku, tanah airku. Aku akan mengambil pujianmu sebagai kelegaanku dan meletakkannya di hatiku. Tapi ada sesuatu yang ingin aku katakan. Mendengar hal itu, Sultan pun seketika melepaskan genggamannya kemudian menjawab, silahkan, aku mendengarkan. Ama bir meselem var. Buyurun dinliyorum. Dünden beri huzurunuz kaçmasın diye size. Bidar pun berbicara, sultanku, aku tidak mengatakan ini padamu sejak semalam, agar aku tidak mengganggumu. Tapi aku pikir, aku tidak bisa merahasiakannya padamu. Saudarimu, Seniha Sultan, seseorang melihatnya di Ciragan. Dia terlihat ke sana keluar masuk. Kardeşiniz Seniha Sultan'ı derler ki sık sık girip çıkarmış. Biliyorum sultanım.
Mendengar hal itu, Sultan pun menjawab, "Aku tahu Sultan aku. Akulah yang telah mengizinkannya. Jangan susahkan dirimu dengan hal yang seperti ini." Tampaknya, Sultan memang sengaja menjawab demikian agar Bidar tidak usah ikut campur. Siz kendinizi böyle şeylerle yormayın. Gel. Tidak lama Tasin masuk dan memberitahukan bahwa kehadirannya telah ditunggu. Sultan pun segera pergi. Buna ruhumla yaklaşsam önünde Sultan berkata dengan kesal, "Setiap kali aku mendekati wanita dengan jiwaku, ternyata mereka sedang merencanakan sesuatu dalam pikiran mereka. Apakah ini karena sifat alami wanita atau karena karakternya?" Tasin pun menjawab, "Itu adalah sifat alami. Sifat alami dari wanita. Wanita istana atau wanita di desa yang memerah susu lembu. Kita memang butuh pendidikan tinggi untuk memahami pikiran mereka. Tapi aku belum pernah melihat seorang pria pun yang lulus dari pendidikan itu." Sultan pun menjadi tersenyum, yang artinya memang seluruh pria tidak bisa memahami pikiran wanita dan bukan hanya dirinya. Ama ben o mektebi bitiren erkek daha görmedim Sultan. Singkatnya, Sultan sudah mengganti pakaian dan sudah berhadapan dengan pasannya. dün gece bu sarayda bir şeyler oldu. Sultan berkata, "Sesuatu terjadi tadi malam di istana ini. Peta telah dirubah. Kita membuat rencana agar rel kereta api terhubung ke Hejaz. Tapi ternyata peta itu telah dimanipulasi menuju ke London." Kemalatin pun menjawab, "Apa yang diinginkan orang Inggris dari kita, Sultanku?" Sultan pun menjawab, "Mereka ingin menghancurkan khalifah dan menenggelamkan bulan sabit kita. Jika mereka punya rencana, maka Tuhan juga punya rencana." Putraku Kemalatin, Jelal, telah mendapatkan lokasi dari gudang itu. Dia telah mengambil rencana militer mereka. Peta di depanku ini menunjukkan lokasinya, stasiun polisi Inggris di India. Allah'ın da vardır. Bu önümdeki haritada eğer Müslümanlara huzur yoksa Jika Muslim tidak bisa tidur dengan damai, sama halnya dengan ratu, ia juga tidak boleh tidur dengan nyenyak. Ini adalah misi untuk kalian. gecede rahat uyuyamayacak. Bu görev senin evladım. Putraku Kemal, kirimkan lokasi rahasia stasiun polisi Inggris kepada saudara-saudari Muslim kita di India. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan pada mereka untuk mengibarkan bendera khalifah di medan perang. Biarkan mereka tahu bahwa khalifah bersama mereka. Kemal pun menjawab, "Sesuai keinginanmu, Sultanku." Emredersiniz Sultan. Sultan juga menugasi Tasin Pasa. Tasin Pasa beritahukan kepada surat kabar harian Inggris. Tulis bahwa obat untuk insomnia yang diderita keluarga Royal Inggris diproduksi oleh perusahaan Istanbul dan siap untuk dibeli. Kraliyet ailesinin uykusuzluk hastalığına başlandığını yazdır. Anlaşılmıştır Sultan.